Halo teman-teman, aku Rizky. Oke, di depan kita ada Redmi Note 13 4G dan Redmi Note 14 4G. Kita akan bandingkan kedua HP ini seberapa banyak upgrade di Redmi Note 14 4G ya. Dan apakah worth it jika kita udah punya Redmi Note 13 4G untuk upgrade ke Redmi Note 14 4G. Pertama kita bandingkan di harganya dulu. Untuk saat ini Redmi Note 13 4G untuk yang versi basicnya yaitu 8128 dibanderol Rp2.199.000. Dan untuk Redmi Note 14 4G yang versi basic yaitu 8128 dibanderol Rp2.399.000. Yap, untuk selisih harganya yaitu 200.000 ya guys, lebih mahal di Redmi Note 14 4G. Oke, di bagian desain ada perubahan juga ya di Redmi Note 14 4G. Sekarang backdoornya menggunakan finishing doff dan ada tambahan frame kamera. Untuk bagian desain sih aku lebih suka di Redmi Note 14 ya guys, karena untuk finishing doff itu tidak gampang ninggalin sidik jari. Sedangkan untuk backdoor Redmi Note 13 4G menggunakan finishing glossy yang gampang banget ninggalin sidik jari. Jadinya kerasa sering kotor ya untuk backdoor Redmi Note 13 4G ini. Kita harus sering-sering ngelap dengan menggunakan baju kita. Dan kedua HP ini menggunakan bahan backdoor yang sama, yaitu menggunakan bahan plastik. Oke, kedua HP ini juga memiliki layout tombol-tombol dan juga layout speaker yang sama persis. Di bagian kanan ada tombol power, tombol volume, di bagian atas ini juga sama layoutnya. Ada mikrofon, kemudian IR blaster, speaker, ada jack audio 3,5. Di bagian kiri bersih, tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian bawah ada speaker, USB Type-C, mikrofon, dan ada slot SIM. Dan untuk slot SIM kedua HP ini juga sama menggunakan dual nano SIM, atau kita juga bisa pakai satu nano SIM plus satu SD card. Kedua HP ini juga memiliki lebar layar yang sama persis yaitu 6,67 inch. Untuk frame samping layar ini juga masih sama ya, kerasa cukup tebal di kedua HP ini. Terutama frame yang ada di bagian bawah ya, ini kerasa sedikit lebih tebal. Nah, layar di Redmi Note 14 ada upgradean tipis-tipis guys. Pertama yaitu di proteksi layarnya yang makin dibagusin, yaitu menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi cahaya biru yang makin banyak. Untuk selebihnya kedua HP ini memiliki spesifikasi layar yang sama. Layar HP ini menggunakan panel AMOLED dan pakai refresh rate 120Hz, untuk resolusinya 2400 x 1080. Kecerahan puncaknya juga sama yaitu di 1800 nits. Yap, kecerahan layar kedua HP ini lumayan bagus guys, kita pakai di luar ruangan bisa menampilkan gambar dengan cukup baik. Dan kedua layar HP ini juga sama-sama nyaman untuk dipakai sehari-hari, kontrasnya pas, saturasi oke, dan nyaman untuk kita pakai sosmedan sehari-hari. Oh ya, untuk fingerprintnya juga udah pakai under display fingerprint ya. Oke, berikutnya kita bandingkan di bagian kameranya. Nah, kedua HP ini menggunakan setup triple kamera dan untuk lensa utamanya sama-sama di 100 megapiksel. Bedanya ada di modul kamera aja guys. Oke, di Redmi Note 13 4G menggunakan kamera utama 108 megapiksel dengan bukaan f1.75. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada lensa makro 2 megapiksel. Untuk perekaman videonya mentok di 1080 30 fps. Sedangkan di Redmi Note 14 4G menggunakan kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel, ada kamera 2 megapiksel untuk depth sensor dan 2 megapiksel kamera makro. Perekaman videonya bisa mentok di 1080 60 fps. Yap, di Redmi Note 14 4G tidak ada kamera ultrawide guys. Sayang banget ya, lensa ultrawide-nya dipangkas di Redmi Note 14 4G ini. Untungnya di Redmi Note 14 4G ada upgradean untuk kualitas perekaman videonya, yaitu kita bisa rekam di 1080 hingga 60 fps. Namun di 60 fps ini tidak ada stabilizer elektroniknya. Jadi untuk hasil perekaman video di 60 fps kurang stabil guys. Oke, untuk kamera depan di Redmi Note 13 menggunakan resolusi 16 megapiksel dan Redmi Note 14 menggunakan resolusi 20 megapiksel. Yap, ada upgradean resolusi di kamera depan Redmi Note 14. Nah, untuk kamera depan Redmi Note 14 juga ada tambahan fitur AI yaitu AI Beauty. Fitur kecil namun cukup useful buat teman-teman cewek yang suka bikin video beauty vlog. Untuk hasil foto secara keseluruhan lebih baik di Redmi Note 14 4G, gambar yang ditangkap lebih terang, saturasi lebih oke. Sedangkan untuk saturasi di Redmi Note 13 cenderung over saturasi ya guys, dan cahayanya itu sedikit lebih redup.
Oke, ada satu fitur asik di kamera Redmi Note 14 yang tidak bisa kita temukan di Redmi Note 13, yaitu fitur dual video. Nah, dengan fitur dual video ini kita bisa rekam menggunakan kamera utama sekaligus dengan kamera depan secara bersamaan. Ya, fitur yang cukup membantu buat teman-teman yang suka bikin video ngevlog. Oke, di paket penjualan kita dibekali dengan kepala charger yang sama-sama di 30 watt. Namun untuk waktu pengecasan si Redmi Note 14 sedikit lebih lama guys, karena Redmi Note 14 ini memiliki baterai yang lebih besar guys, yaitu 5500 mAh. Sedangkan untuk Redmi Note 13 menggunakan baterai 5000 mAh aja. Nah, tentunya untuk ketahanan baterai juga lebih baik di Redmi Note 14 4G ya guys, karena dia memiliki baterai 500 mAh lebih besar. Berikutnya untuk OS kedua HP ini udah sama-sama menggunakan HyperOS, dan di Redmi Note 13 4G justru udah mendapatkan update HyperOS 2.0 dan sudah menggunakan Android 15. Sedangkan di Redmi Note 14 masih stay di HyperOS 1.0 Android 14 guys. Dan secara bawaan si Redmi Note 14 4G ini udah dibekali dengan beberapa fitur AI yang tidak dimiliki oleh Redmi Note 13. Pertama ada fitur AI Beauty yang ada di kamera, kemudian ada AI Eraser, AI bokeh, AI Sky, dan ada fitur AI copy text dari gambar yang ada di galeri. Dimana fitur-fitur AI ini tadi tidak bisa kita temukan di Redmi Note 13 4G. Berikutnya kita bandingkan di dapur pacu. Oke, Redmi Note 13 4G menggunakan prosesor Snapdragon 685 dengan manufaktur 6 nanometer. Menggunakan CPU octa-core hingga 2,8 GHz dan GPU Adreno 610. Kemudian Redmi Note 14 4G menggunakan prosesor Helio G99 Ultra dengan manufaktur 6 nanometer. GPU menggunakan Mali G57MC2. Oke, untuk RAM kedua HP ini aku ambil yang sama, yaitu di varian 8256GB agar saat kita tes performa hasilnya fair ya guys. Oke, kedua HP ini menggunakan spesifikasi RAM dan memori internal yang sama juga. RAM-nya pakai LPDDR4X dan memori pakai UFS 2.2. Dan kedua HP ini udah support external SD card hingga 1 TB. Oke, dan di sini aku udah tes performa di kedua HP ini. Untuk hasilnya di sini Redmi Note 14 4G dia menang ya guys dibanding Redmi Note 13. Untuk hasil tes performanya lumayan jauh ya untuk perbedaannya. Oke, untuk kesimpulan Redmi Note 14 4G punya upgrade di beberapa sektor ya. Untuk hasil videonya lebih stabil, performa yang lebih baik, kamera depan juga memiliki resolusi yang lebih besar dan baterai 500 mAh lebih besar. Dan ada beberapa fitur-fitur AI yang asik yang tidak bisa kita temukan di Redmi Note 13 4G. Nah, buat teman-teman yang masih mau beli HP dan masih mending-mendingin kedua HP ini, mending aku sarankan buat ambil sekalian Redmi Note 14 4G aja. Sedangkan buat teman-teman yang saat ini udah pegang Redmi Note 13 4G, menurutku stay aja di sana, tidak usah upgrade ke Redmi Note 14 4G, kecuali kalian upgrade ke versi Pro-nya. Oke teman-teman, dan itu tadi perbandingan Redmi Note 14 4G dan Redmi Note 13 4G. Gimana guys pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.